Mobil Honda Mobilio ini itu tahun 2014. Kalau di ini tahun 2023, mobil ini sudah kurang lebih 9 tahun ya teman-teman ya. Nah, mobil yang umurnya itu hampir 10 tahun, tentunya 5 tahun lebih, itu sering terjadi rembesan dan kebocoran oli, baik itu oli mesin, oli transmisi, ataupun oli power steering atau minyak remnya. Nah, mobil ini itu terjadi rembesan di oli mesinnya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, mobil ini tuh mengalami oli mesin yang kurang ya. Jadi kalau Anda mengalami oli mesin yang kurang, jangan dibiarkan ya teman-teman ya. Harus dilihat dari mana kondisi atau dari mana penyebab oli berkurang itu. Biasanya oli berkurang salah satunya untuk Honda Mobilio itu dari seal crankshaft bagian depan atau seal crankshaft bagian belakang. Nah, untuk oli mesin sendiri itu bisa kita cek di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah stick untuk oli mesin. Ketika kita tiap hari sebelum mesin dipanaskan, kita colok seperti ini. Jika oli mesinnya ada di tanda titik tengah-tengah, ya itu berarti kurang. Kalau di pas coakan yang tanda atas, itu berarti posisinya sesuai. Contohnya di sini teman-teman. Kalau dia ada di sini, berarti oli mesinnya pas. Tapi kalau di bawahnya di sini berarti kurang. Nah, kurang itu bisa diakibatkan salah satunya adanya kebocoran oli mesin. Nah, kebocorannya oli dari mana? Oke, nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau dari seal crankshaft depan itu dari, nah dia dari sini. Jadi ini ada puli. Jadi di bawahnya ini nanti akan bocor banyak sekali olinya. Namun ini terlihat bocor. Bocornya ini bukan dari seal crankshaft depan, tapi dia dari seal crankshaft belakang. Oke, kita lihat ya. Nah, ini untuk memperbaiki seal crankshaft belakang itu harus menurunkan transmisi teman-teman. Kalau mobil Anda itu matic, harus menurunkan matic. Tapi kalau transmisinya manual, harus menurunkan transmisi manual. Nah, ini adalah kondisi dari seal crankshaft bagian belakang yang bocor dan sudah dilakukan pembersihan. Terlihat ya, ini adalah sealnya. Ini akan dilepas, diganti seal yang baru, biar nanti olinya tidak berkurang. Kalau oli mesin Anda itu berkurang, akibatnya yang di utama itu adalah pelumasnya tidak maksimal. Kalau kurangnya sampai setengah ya, berarti nanti metal jalan, metal duduk, termasuk piston dan juga klepnya, dia akan suaranya menjadi kasar. Harus ganti seal ini jika memang kebocorannya itu dari seal crankshaft belakang. Terlihat nanti banyak oli itu di sekitar bawah sini teman-teman. Kita lihat lagi ya depannya. Nah, nanti di sini itu akan terlihat banyak sekali bekas-bekas oli menandakan bahwa seal crankshaft belakang. Ini haruskan menurunkan transmisi ini. Nah, harus menurunkan transmisi ini sehingga nantinya terlihat sealnya. Kalau menurunkan transmisi seperti ini, itu berarti kita harus ngecek juga kampas koplingnya. Nah, ini sudah dibersihkan ya teman-teman ya. Sudah dibersihkan untuk seal penyebab kebocoran oli mesin. Oke ya. Nah, ini sekalian kita cek kampas kopling. Kampas koplingnya masih tebal, masih bagus, nggak ada kendala. Mataharinya juga masih normal, nggak ada masalah, cukup dibersihkan aja. Untuk drag lakernya juga masih bagus. Ini tadi sudah dibersihkan. Masing cleaner, nggak bunyi teman-teman. Jadi dipasang lagi. Nah, untuk harga sealnya, jadi seal crankshaft ini. Jadi untuk seal crankshaft ini yang genuine part ya, harganya di bawah 500 ribuan. Kalau Anda ganti seal, terutama seal yang posisinya di dalam dan harus bongkar banyak, nanti jasa yang Anda keluarkan juga mahal. Lebih baik ganti sealnya itu yang genuine part. Karena nanti ketika terjadi rembesan lagi, Anda bongkar lagi, harus keluar jasa lagi, nanti biayanya tambah membengkak ya teman-teman ya. Jadi gunakan seal yang genuine part. Oke, itu informasi dari saya Mas Edi tentang kebocoran oli mesin yang ada di Honda Mobilio. Jadi tidak hanya Mobilio,
Jadi mobil apapun yang tahunnya sudah lama, hampir 10 tahun atau 5 tahun lebih, segera periksa kondisi mesin Anda. Anda glosor di bawah, lihat kondisi bagian bawah apakah ada rembesan, kebocoran atau yang lainnya. Segera perbaiki.